Peringatan serius dari ahli bedah jantung di dunia medis, tidak ada profesi yang lebih sering berhadapan langsung dengan detik-detik kritis hidup dan mati dibandingkan ahli bedah jantung. Mereka menyaksikan sendiri bagaimana sebuah keputusan, sebuah gaya hidup, atau bahkan sebuah kebiasaan kecil bisa menentukan apakah seseorang akan tetap hidup atau kehilangan nyawanya di meja operasi. Setiap harinya, para ahli ini membuka dada manusia, melihat langsung kondisi jantung yang rusak, pembuluh darah yang tersumbat, serta kerusakan parah yang kadang tak bisa lagi diperbaiki. Mereka bukan hanya dokter, tapi juga saksi nyata dari dampak kebiasaan buruk yang sering dianggap remeh. Dalam sebuah forum medis internasional baru-baru ini, sekelompok ahli bedah jantung senior dengan pengalaman puluhan tahun menyelamatkan pasien dari serangan jantung dan gagal jantung, mengeluarkan peringatan keras dan terbuka yang ditujukan khusus kepada kalangan lansia. Mereka menyatakan dengan tegas, jika para lansia ingin memperpanjang usia dan terhindar dari risiko kematian, mendadak, mereka harus segera menghentikan satu kebiasaan mematikan yang selama ini dianggap tidak berbahaya. Pernyataan ini tentu mengejutkan banyak pihak. Bagaimana tidak? Peringatan ini bukan datang dari sembarang dokter, tapi dari mereka yang telah mengoperasi ribuan jantung manusia. Suara mereka adalah hasil dari apa yang mereka lihat, bukan sekadar teori di atas kertas. Lantas, apa sebenarnya kebiasaan yang dimaksud? Apakah rokok, gula, kolesterol? Ternyata bukan itu. Yang mereka maksud adalah sebuah kebiasaan sederhana namun sangat merusak. Diam terlalu lama, duduk terlalu lama, dan tidak bergerak. Ya, kebiasaan duduk berjam-jam tanpa aktivitas fisik yang banyak terjadi pada kalangan lansia, terutama setelah pensiun, ternyata menjadi musuh besar kesehatan jantung. Gaya hidup pasif ini memicu perlambatan aliran darah, penumpukan lemak, dan stres pada organ vital, termasuk jantung. Ahli bedah jantung menegaskan, kami bisa mengoperasi dan memperbaiki arteri yang tersumbat, tapi kami tidak bisa mengubah gaya hidup pasien setelah mereka keluar dari ruang operasi. Itu adalah tanggung jawab mereka sendiri. Peringatan ini adalah ajakan untuk bangkit, bahwa menjaga jantung bukan hanya soal obat, tapi soal gerak. Dan bagi lansia, menggerakkan tubuh adalah kunci memperpanjang hidup dengan kualitas yang layak. Kebiasaan mematikan yang sering. Diabaikan kebiasaan yang dimaksud oleh para ahli bedah jantung ternyata sangat sederhana, bahkan hampir tidak terasa mengancam. Namun justru karena kesederhanaannya itulah banyak orang, khususnya lansia, tidak menyadari betapa mematikannya efek jangka panjang dari kebiasaan ini. Kebiasaan itu adalah duduk terlalu lama tanpa bergerak. Ya, ini adalah bagian dari gaya hidup sedentari, yaitu kondisi di mana seseorang menghabiskan sebagian besar waktunya dalam posisi diam, duduk, berbaring, atau bersandar tanpa aktivitas fisik yang cukup. Aktivitas seperti menonton televisi berjam-jam, bermain gadget atau HP selama berjam-jam, membaca tanpa jeda, hingga hanya duduk di teras atau ruang tamu tanpa banyak bergerak, semua termasuk dalam kategori ini. Bagi lansia, kebiasaan ini sangat berbahaya. Seiring bertambahnya usia, metabolisme tubuh melambat, otot mulai kehilangan massa, dan kemampuan jantung memompa darah pun menurun. Dalam kondisi seperti itu, tubuh justru membutuhkan lebih banyak gerakan ringan untuk menjaga sirkulasi darah tetap lancar. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Banyak lansia justru makin pasif karena merasa tubuhnya sudah tidak kuat bergerak. Padahal ketika duduk terlalu lama, sirkulasi darah melambat secara signifikan. Akibatnya darah bisa menggumpal di pembuluh vena, terutama di kaki, yang memicu trombosis vena dalam, DVT, gumpalan darah yang berpotensi naik ke paru-paru dan menyebabkan emboli paru yang mematikan. Selain itu, aliran darah yang tidak lancar juga mempercepat penumpukan plak kolesterol di arteri, yang mengarah pada penyumbatan jantung, penyakit jantung koroner. Yang lebih mencemaskan lagi, kebiasaan duduk lama juga berkaitan erat dengan peningkatan tekanan darah, peningkatan kadar gula darah, dan penurunan sensitivitas insulin.
yang semuanya merupakan faktor risiko utama penyakit jantung. Ini artinya meskipun lansia tidak merokok atau makan berlemak, mereka tetap bisa terkena serangan jantung hanya karena terlalu banyak duduk. Dan ini bukan sekadar dugaan. Penelitian medis dari berbagai negara telah menunjukkan bahwa duduk lebih dari 6 jam sehari secara terus-menerus dikaitkan dengan peningkatan risiko kematian dini hingga 30-40%, terutama akibat penyakit jantung dan pembuluh darah. Ironisnya, banyak lansia merasa mereka tidak apa-apa karena tidak merasa sakit. Padahal kerusakan jantung sering bersifat senyap dan baru terasa saat sudah terlambat. Lebih parah lagi, gaya hidup ini sering dianggap sebagai waktu istirahat, yang wajar bagi usia tua. Padahal, menurut para ahli, istirahat bukan berarti diam total. Justru, tubuh lansia perlu istirahat yang aktif, seperti jalan ringan, peregangan, atau aktivitas sederhana yang bisa dilakukan di dalam rumah. Oleh karena itu, sudah saatnya para lansia dan keluarga mereka menyadari bahwa diam terlalu lama adalah kebiasaan yang perlahan-lahan mematikan. Jantung manusia bukan mesin otomatis yang bisa tetap berfungsi tanpa dipakai. Ia harus dilatih, diberi beban, diberi ruang untuk memompa darah dengan baik. Dan cara paling sederhana untuk melakukannya adalah bergerak sesering mungkin. Dampaknya pada jantung dan pembuluh darah menurut para ahli jantung. Duduk dalam waktu lama tanpa jeda gerak menyebabkan aliran darah di tubuh menjadi lambat, terutama di bagian bawah tubuh seperti paha dan betis. Ketika darah tidak mengalir dengan lancar, maka tubuh kehilangan kemampuannya untuk mengirimkan oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan secara optimal. Ini adalah awal dari banyak masalah serius. Salah satu efek langsung dari aliran darah yang melambat adalah risiko terbentuknya bekuan darah atau trombosis. Dalam kasus ringan, gumpalan darah ini mungkin hanya menyebabkan rasa nyeri atau pembengkakan di kaki. Tapi dalam kasus yang lebih parah, bekuan darah ini dapat lepas dan masuk ke aliran darah menuju paru-paru, emboli paru, atau bahkan menuju otak dan jantung, dan akibatnya bisa fatal dalam hitungan menit. Tak hanya itu, ketika tubuh terus-menerus dalam posisi duduk, tekanan pada pembuluh darah meningkat. Hal ini menyebabkan pembuluh darah, terutama pembuluh arteri koroner, mengalami tekanan berlebih. Arteri bisa menjadi kaku, kehilangan elastisitas, dan mengalami penumpukan plak kolesterol. Inilah yang menjadi akar dari penyakit jantung koroner, penyebab utama serangan jantung mendadak. Jantung lansia yang sudah mengalami penurunan fungsi secara alami tidak lagi memiliki daya pompa sekuat orang muda. Sehingga ketika aliran darah terganggu dan pembuluh darah menyempit, jantung harus bekerja jauh lebih keras dari kapasitas normalnya. Lama-kelamaan, ini menyebabkan hipertrofi, pembesaran otot jantung, yang justru melemahkan kemampuannya sendiri, berujung pada gagal jantung kongestif. Selain itu, kurangnya gerakan juga membuat tubuh tidak bisa membakar gula darah dan lemak secara efisien. Akibatnya, kadar gula dalam darah meningkat, begitu juga dengan kadar trigliserida dan kolesterol jahat, LDL. Ini memperparah kondisi pembuluh darah, karena lemak jahat menumpuk di dinding arteri, mempersempit salurannya, dan pada akhirnya, menghentikan aliran darah sepenuhnya, memicu serangan jantung atau stroke. Bahkan, penelitian terbaru menunjukkan bahwa risiko terkena penyakit jantung tidak hanya ditentukan oleh pola makan atau merokok, tetapi juga oleh durasi duduk harian. Artinya, seseorang yang makan sehat tapi duduk 8-10 jam sehari tetap memiliki risiko jantung yang tinggi. Ini memperlihatkan betapa dominannya pengaruh gaya hidup tidak aktif terhadap kesehatan kardiovaskular. Kondisi ini makin memburuk bila lansia memiliki riwayat hipertensi, diabetes, atau kolesterol tinggi. Duduk terlalu lama mempercepat kerusakan pembuluh darah yang sudah rentan. Tekanan darah bisa melonjak tanpa gejala, dan serangan jantung pun bisa terjadi secara tiba-tiba, bahkan saat sedang duduk diam. Banyak kasus serangan jantung mendadak terjadi bukan karena aktivitas berat, melainkan justru karena tubuh tidak aktif dalam waktu lama.
Oleh karena itu, penting bagi lansia dan siapapun yang sudah mulai merasakan tanda-tanda penuaan untuk menyadari bahwa diam bukanlah istirahat jika dilakukan terlalu lama. Justru dengan bergerak secara teratur, jantung dipacu untuk tetap bekerja sesuai kapasitas sehatnya, aliran darah tetap lancar, dan pembuluh darah tetap bersih dari plak berbahaya. Inilah langkah sederhana namun sangat efektif untuk mencegah bencana besar di usia senja. Salah satu studi paling berpengaruh dalam beberapa tahun terakhir datang dari American Heart Association, AHA. Dalam studi tersebut ditemukan bahwa orang yang duduk lebih dari 6 jam per hari memiliki peningkatan risiko kematian akibat penyakit jantung sebesar 34% dibandingkan mereka yang aktif secara fisik. Penelitian ini tidak hanya melihat gaya hidup orang muda, tetapi juga secara khusus mengamati kelompok usia lanjut yang cenderung memiliki aktivitas fisik lebih rendah. Data dari Harvard School of Public Health mendukung temuan ini. Mereka menemukan bahwa setiap tambahan 2 jam waktu duduk per hari dapat meningkatkan risiko kejadian kardiovaskular sebesar 5% dan meningkatkan risiko kematian akibat serangan jantung hingga 15%. Hal ini menunjukkan bahwa dampaknya bersifat kumulatif. Artinya semakin lama waktu duduk, semakin besar beban yang harus ditanggung oleh jantung dan pembuluh darah. Sementara itu, studi dari University of South Australia menyoroti kebiasaan duduk pada lansia. Mereka menemukan bahwa lansia yang duduk lebih dari 8 jam sehari cenderung memiliki tekanan darah lebih tinggi, denyut nadi tidak stabil, dan fungsi endotel pembuluh darah yang terganggu. Endotel, yaitu lapisan tipis di dalam pembuluh darah, sangat penting dalam menjaga elastisitas dan kesehatan arteri. Ketika endotel rusak, risiko serangan jantung dan stroke meningkat drastis. Menariknya, para peneliti juga mencatat bahwa aktivitas ringan saja, seperti berjalan di dalam rumah, mengangkat tangan, atau melakukan peregangan, sudah cukup untuk menurunkan risiko penyakit jantung secara signifikan. Bahkan berdiri selama 5 menit setiap 30 menit duduk dapat membantu melancarkan sirkulasi darah dan mengurangi penumpukan glukosa serta lemak di pembuluh darah. Ini berarti solusi dari risiko tersebut bukanlah olahraga berat, tetapi gerakan ringan yang konsisten. Dalam jurnal Medis Circulation, disebutkan bahwa lansia yang mengganti 30 menit waktu duduk dengan aktivitas fisik ringan mengalami penurunan risiko kematian dini hingga 17%. Ini sangat relevan bagi mereka yang mungkin tidak sanggup berolahraga intens, tetapi tetap bisa beraktivitas ringan secara berkala. Ini adalah bukti ilmiah bahwa gerakan kecil pun membawa manfaat besar bagi jantung. Penelitian lain dari National Institutes of Health, NIH, bahkan menghubungkan kebiasaan duduk lama dengan peningkatan inflamasi, peradangan kronis dalam tubuh. Inflamasi ini berkontribusi terhadap berbagai kondisi kronis, termasuk aterosklerosis, yaitu pengerasan arteri akibat plak kolesterol. Ini memperkuat pemahaman bahwa duduk terlalu lama bukan hanya persoalan otot dan sendi, tapi juga sumber gangguan sistemik yang menyerang dari dalam. Yang menarik, banyak studi modern sekarang menggunakan alat pelacak aktivitas, wearable tracker, untuk mengukur dampak duduk. Hasilnya menunjukkan bahwa bahkan lansia yang rajin berolahraga di pagi hari, tapi duduk terlalu lama setelahnya, tetap berisiko tinggi terkena penyakit jantung. Ini menunjukkan bahwa aktivitas harus dilakukan secara merata sepanjang hari, bukan hanya dalam satu sesi. Seluruh data ini memberikan pesan yang sangat jelas. Duduk terlalu lama bukan kebiasaan netral. Ia adalah faktor risiko serius seperti merokok atau konsumsi makanan tinggi lemak jenuh. Dan karena dampaknya begitu besar, namun sering tidak dirasakan langsung, maka edukasi dan kesadaran tentang hal ini sangat penting, terutama bagi para lansia yang ingin menikmati masa tua dengan sehat dan produktif. Setelah memahami betapa berbahayanya duduk terlalu lama bagi kesehatan jantung, muncul pertanyaan penting. Apa yang bisa dilakukan para lansia untuk melindungi diri? Kabar baiknya, solusi untuk masalah ini tidak rumit, tidak mahal, dan tidak memerlukan alat khusus. Yang dibutuhkan hanyalah niat untuk bergerak dan komitmen untuk menjaga kebiasaan sehat secara konsisten.
Langkah pertama yang paling disarankan oleh para dokter adalah bangun dan berjalan ringan setiap 30 menit sekali, meskipun hanya selama 2-3 menit. Ini bisa dilakukan dengan berjalan di dalam rumah, ke dapur, ke kamar mandi, atau sekadar menggerakkan tubuh dari posisi duduk. Jangan tunggu sampai tubuh terasa pegal atau lelah. Justru gerakan kecil secara rutin akan mencegah rasa lelah itu muncul. Selain itu, peregangan ringan juga sangat penting. Lansia bisa melakukannya di tempat tidur saat bangun tidur, di kursi sambil menonton TV, atau di sela aktivitas harian. Peregangan membantu melancarkan peredaran darah, menjaga fleksibilitas otot dan sendi, serta mencegah kekakuan tubuh yang umum terjadi pada usia lanjut. Tidak perlu teknik rumit. Gerakan sederhana seperti mengangkat tangan ke atas, memutar pergelangan kaki, atau menarik napas dalam sudah sangat membantu. Aktivitas fisik yang menyenangkan juga sangat dianjurkan. Lansia bisa ikut serta dalam senam ringan khusus lansia, berjalan pagi bersama teman sebaya, atau bahkan berkebun di halaman rumah. Aktivitas ini tidak hanya baik untuk fisik, tapi juga untuk kesehatan mental dan emosional. Interaksi sosial dalam kegiatan ini memberikan rasa bahagia dan mengurangi stres, yang juga penting bagi kesehatan jantung. Hal lain yang tak kalah penting adalah mengatur posisi duduk secara ergonomis. Gunakan kursi yang menopang punggung. Dengan baik, usahakan kaki tetap menyentuh lantai dan sesekali ubah posisi duduk agar aliran darah tidak terhambat. Jika memungkinkan, gunakan bantal penyangga di pinggang dan sandaran kaki kecil untuk kenyamanan dan sirkulasi. Bagi lansia yang memiliki keterbatasan gerak, solusi bisa disesuaikan. Misalnya, berdiri sambil berpegangan pada kursi, melakukan gerakan tangan sambil duduk, atau menggunakan sepeda statis ringan di rumah. Yang penting adalah tidak membiarkan tubuh dalam keadaan diam terlalu lama, karena diam adalah awal dari kemunduran kesehatan. Kuncinya adalah kesadaran dan konsistensi. Gerakan ringan yang dilakukan setiap hari jauh lebih bermanfaat daripada olahraga berat yang dilakukan sesekali. Tubuh akan terbiasa dengan ritme baru yang sehat, dan secara bertahap, jantung pun menjadi lebih kuat, sirkulasi lebih lancar, dan stamina meningkat. Akhirnya, penting bagi keluarga dan orang-orang terdekat untuk mendukung dan mengingatkan lansia agar tetap aktif. Jadwalkan aktivitas bersama, buat suasana rumah yang mendorong gerak, dan berikan semangat agar mereka merasa tidak sendirian. Dengan langkah kecil yang dilakukan bersama, kita bisa membantu lansia menjalani masa tua yang lebih sehat, bahagia, dan jauh dari risiko penyakit jantung mematikan. Peringatan dari para ahli bedah jantung ini bukanlah sekadar kata-kata untuk menakut-nakuti. Justru sebaliknya, ini adalah panggilan penuh kepedulian untuk menyadarkan kita akan pentingnya menjaga jantung, sang mesin kehidupan, terutama di usia lanjut. Jantung bukan organ biasa. Ia bekerja tanpa henti, memompa darah ke seluruh tubuh, memberikan energi dan kehidupan setiap detiknya. Bagi para lansia, menjaga agar mesin ini tetap prima bukan hanya tugas dokter atau obat-obatan, melainkan tanggung jawab utama dari diri sendiri. Tidak ada orang lain yang bisa menggantikan peran Anda dalam merawat tubuh dan jantung Anda. Oleh karena itu, kesadaran dan niat baik untuk berubah adalah langkah pertama yang paling penting. Mulailah hari ini, sekarang juga, dengan mengurangi waktu duduk yang terlalu lama dan menambahkan aktivitas bergerak sederhana ke dalam rutinitas harian. Tidak perlu olahraga berat atau aktivitas yang melelahkan. Cukup gerakan ringan dan konsisten yang akan membawa manfaat besar bagi jantung dan kesehatan secara keseluruhan. Kebiasaan kecil yang dibiarkan terus-menerus, seperti duduk berjam-jam tanpa jeda, sebenarnya bisa menjadi musuh diam-diam yang perlahan-lahan merusak jantung Anda. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa bukan penyakit berat yang langsung mematikan, tapi akumulasi dari kebiasaan buruk sehari-hari yang tidak diperbaiki. Jantung yang sehat akan membuat Anda tetap energik, mampu menikmati waktu bersama keluarga, berjalan-jalan, atau melakukan aktivitas sehari-hari tanpa mudah lelah. Hidup aktif bukan hanya soal fisik,
tapi juga memperkuat mental dan emosi, yang sangat penting untuk kualitas hidup di masa tua. Selain itu, gaya hidup aktif juga membantu mengurangi stres, menurunkan tekanan darah, dan menjaga berat badan ideal. Semua faktor ini saling berkaitan dalam menjaga kesehatan jantung. Jadi, dengan bergerak secara rutin, Anda tidak hanya melindungi jantung, tapi juga meningkatkan kualitas hidup secara menyeluruh. Ingatlah, perubahan besar dimulai dari langkah kecil. Jangan menunggu sakit datang baru bertindak. Jadikan hidup aktif sebagai kebiasaan yang menyenangkan dan biarkan tubuh Anda berterima kasih dengan kesehatan yang bertahan lama. Dengan niat kuat dan tindakan nyata hari ini, Anda bisa memperpanjang usia dengan kualitas hidup yang lebih baik, jauh dari risiko penyakit jantung mematikan. Mari jaga jantung kita, karena hidup sehat adalah hak setiap orang, terutama Anda yang telah melalui perjalanan panjang hidup ini.